Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Disti dengan NPM 233510759, dan di sini saya akan menjelaskan dari materi praktikum sebelumnya, yaitu mengenai fine tuning. Jadi di fine tuning yang saya akan jelaskan itu menggunakan 31.7b, yang itu menggunakan tiga adapter radio. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian fine tuning. Jadi fine tuning itu secara umum itu menyetel atau menyempurnakan suatu secara mendetail agar berfungsi optimal. Jadi tujuannya itu agar AI dapat memahami teks khusus, bahasa industri tertentu, atau menyesuaikan dengan kebutuhan unik suatu perusahaan. Nah, ini kalau dalam konteks teknologi. Nah, kalau dalam sehari-hari itu untuk sedikit penyesuaian atau kalibrasi kecil terhadap sesuatu yang sudah ada. Jadi untuk implementasinya, praktikum ini memakai Qwen 3.17b sebagai model dasar. Jadi tujuannya itu bukan membuat satu model untuk semua kebutuhan, tapi melatih 3. Jadi nanti akan ada train 3 adapter Lord yang berbeda dari 3 dataset yang berbeda. Jadi alurnya itu nanti seperti dataset customer service, yang itu dilatih menjadi adapter khusus jawaban layanan pelanggan. Kemudian dataset sentimen itu dilatih menjadi adapter khusus klasifikasi sentimen. Yang ketiga itu dataset ekstraksi informasi dilatih menjadi adapter khusus keluaran JSON. Kemudian jadi setiap adapter itu disimpan terpisah. Jadi karena bisa melatih satu khusus untuk hari ini, jadi nanti misalnya khusus kasus lain itu di hari berikutnya. Karena untuk melatih satu adapter itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk ngetrainnya itu sekitar 1 jaman lebih karena ada keterbatasan untuk GPU collab-nya. Kemudian ada panduannya, di sini sudah disediakan panduan. Yang pertama itu instalasi dependensi, yang kedua itu import library dan setup runtime, yang ketiga itu upload 3 GCV dataset, 4 itu lihat contoh data tiap case, kemudian 5 itu konfigurasi 3 fine tuning, yang keenam itu ada helper training, dan 7 itu helper jalankan fine tuning per case. Nah, nanti ada 7 itu 7A, 7B, 7C nanti ini dia. Jadi ini untuk case 1, case 2, case 3. Jadi bagian yang opsional lah sini load, base, model, dan adapter untuk perbandingan. Yang opsional, nah ini opsional, jadi hanya untuk perbandingan. Nah, yang kemudian masukkan zip, nanti akan setelah melatih training akan ada zip. Nah, kemudian langsung aja untuk yang codingan ini. Jadi ini untuk library, jadi ini kita runningkan, dan ini wajib runningkan untuk memulai, karena misalnya masalah library membutuhkan untuk training ya. Jadi transformer itu dipasang versi baru karena Qwen 3 membutuhkan dukungan arsitektur yang belum ada versi lama. Kemudian ini jalankan hasilnya seperti ini. Kemudian yang wajib import library dan setup runtime. Jadi saat ini menyiapkan library yang akan dipakai sepanjang notebook folder output dibuat untuk menyimpan adapter hasil training. Nah, sini. Jadi nanti kita harus memperhatikan informasi sudah yang muncul setelah sel jalankan. Jika bernilai false, jadi training itu masih bisa dipaksa berjalan di CPU. Tapi itu sangat lama. Oke. Jadi untuk praktikum ini sebaiknya menggunakan GPU. Jadi kita menggunakan GPU gitu. Kemudian ini adalah apabila dirunningkan hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang 3 ini wajib untuk jalur A itu upload 3 GCV dataset. Nah, ini kan ada nanti di sini. Di sini. Nah, di sini nanti sudah disediakan 3 datasetnya nih. Nah, jadi nanti akan dimasukkan ke upload. Nanti ada upload. Nah, di sini choose file. Nah, ini upload ketiga-tiganya, nanti outputnya seperti ini. Jadi untuk yang ini setelah ini nih notebook tetap mengenali file tersebut sama nama dasarnya sama. Jadi ini penting banget gitu. Jadi format utama dataset itu sistem visual assistant. Jika saya tidak punya column system, notebook akan memakai sistem from default. Ini berupa informasi. Nah, nanti akan diupload di sini, muncul outputnya. Apabila berhasil akan muncul seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke sel nomor 4. Jadi sel ini menampilkan beberapa jenis baris pertama dari setiap dataset. Setelah dinormalisasi, bagian ini sebaiknya jadi jangan dilewati. Nah, nanti kita harus mengecek kolom sistem, kolom user, kolom asisten. Nah, kalau isi kolom terlengkap bagi CCV sebelum training. Nah, sini kan berhasilnya. Kolom sistem, user, asisten. Nah, sudah, ini sudah berhasil. Kemudian lanjut ke sel nomor 5. Jadi sel ini mengatur nama output, menyatakan contoh prompt dan parameter training dasar. Jadi 3 adapter yang tadi itu akan disimpan di folder yang berbeda. Jadi setelah nanti kalau misalnya setelah training berhasil nanti akan muncul zip. Nah, nanti training tidak dijalankan sekaligus. Setelah konfigurasi sel terpisah satu case dijalankan hanya case 3 fine-tuningnya. Kemudian ini wajib untuk jalur A, ini helper tadi. Nah, jadi ini untuk menyiapkan dataset dan model. Ini dataset CCV itu diubah menjadi format percakapan karena Qwen itu dilatih sebagai model chat atau instruction. Setiap baris akan menjadi urutan pesan sistem user assistant. Jadi model ini dibuat dengan opsi for 4 bit jika GPU tersedia. Pendekatan ini biasa disebut QLORA
robot utama model tetap besar, tetapi yang dilatih hanya adapter kecil sehingga kebutuhan memori lebih ringan. Nah, di sini inilah lanjut nanti untuk ke yang tujuannya wajib untuk jalur helper jalankan fine tuning per case. Nah ini, jadi saya menyiapkan fungsi ini untuk menyiapkan fungsi training ya, untuk satu case. Jadi fungsi yang dipakai oleh case 1, case 2, dan case 3. Setelah training itu berjalan, progress bar akan menampilkan step yang sudah selesai. Yang nanti estimasi sisa waktu perkirakan jam selesai dan loss track here. Setelah training selesai, adapter disimpan dibuat menjadi zip. Nah, seperti saya bilang tadi, nanti akan muncul zip. Lalu zip tersebut langsung diunduh oleh Colab. Ini ada nanti akan otomatis download gitu zipnya apabila sudah selesai untuk satu case gitu. Nah di sini ini 7A untuk training case 1 customer service. Jadi untuk melatih adapter customer service, dataset ini mengajari model jawab pertanyaan layanan pelanggan seperti retur status pengiriman, perubahan alamat, dan komplain produk. Nah nanti kalau misalnya kita training, kita jalankan, nanti dia akan training di sini. Nah ini waktu durasinya itu sekitar 1 jam 30 menitan. Jadi bisa, kalau itu bisa satu hari satu, atau kalau misalnya collabnya premium mungkin bisa untuk, pasti bisa untuk menyelesaikannya, karena collab ini punya keterbatasan GPU waktu, ada limitnya gitu. Nah kemudian nanti lanjut ke 7B. Jadi datasetnya wajah model membaca ulasan menggunakan label seperti positif, netral, dan negatif. Kemudian jika case 1 sudah selesai, jadi nggak perlu training. Nah kalau misalnya yang ini kan kita misalnya tinggalkan untuk besoknya lagi sambung, yang ini nggak usah dijalankan. Jadi cukup jalankan yang dari awal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, tapi yang ini yang nggak usah lanjut lagi ke 7B gitu jalankannya. Jadi dia akan sama aja, ini juga durasi waktu 1 jam 30 menit juga, sekitaran itu. Kemudian untuk 7C nya juga training case itu juga jalankan sel untuk mati adapter. Nah ini juga sama caranya kayak yang 7A dan 7B, tapi 7A 7B nggak usah jalankan langsung ke 7C, tapi harus dari sel yang pertama sampai sel ke 7, kemudian lanjut 7C gitu. Nah nanti setelah 3 zipnya udah masuk, biasanya nanti ada di download, bagian download, nanti cek aja, nanti akan muncul zipnya karena ada otomatis di peningannya gitu. Jadi sel ini digunakan, yang ke-8 ini opsional ya. Jadi ini sel dari output pada runtime yang sama, base model dibuat sekali lalu adapter ditemukan akan dipasang. Jadi ini cocok untuk dipakai setelah, jadi harus minimal 1 kali training. Jadi abis 7C itu langsung aja kita ke yang sel 8 ini. Nah kemudian nanti munculnya seperti ini. Kemudian ini juga opsional. Jadi sel ini menyiapkan fungsi inferensi, prompt akan dibungkus dengan chat template clean agar formatnya sesuai dengan cara model dan percakapan. Jadi pada praktikum ini mode thinking dimatikan saat inferensi, tujuannya agar jawaban lebih cepat dan mudah dibandingkan agar model mentah dan model yang sudah memakai adapter. Nah kemudian ini opsional juga, lanjut aja. Kemudian ini juga opsional, jadi radio adapter runtime. Jadi bagian ini menjalankan radio jika adapter masih ada di folder output. Pilih adapter dan drop down, tulis prompt lalu bandingkan 2 jawaban. Nah kolom kiri itu model raw tanpa adapter, dan kanan itu dengan adapter fine tuning yang dipilih. Jadi gunakan bagian ini untuk melihat apakah fine tuning membuat jawaban sesuai dengan format dataset. Nah nanti ada outputnya. Nah itu kalau udah dijalankan. Jadi ini yang 11 itu opsional juga. Ini pokoknya ini opsional. Jadi sel ini hanya dipakai jika runtime memiliki folder output, tapi pada awal Python di memory sudah hilang karena kernel restart, ubah load adapter from text menjadi true. Jadi jalankan sel lanjut radio. Nah kemudian lanjut aja ke yang catatan 12 yang troubleshooting. Jadi jika Colab menyimpan file sebagai nama file, just v notepad tak mengenai jika muncul error arsitektur poin 3, dan akan ulang setelah ini ketentuan aja kalau ada masalah, dan pastikan transform minimal versi 4.51.0. Jika GPU bisa memory turunkan max length, gunakan batch size 1 atau naikkan create account untuk tes cepat isi max length. Nah ini apabila ada troubleshooting. Jadi driver tiap case terpisah, jalankan case yang diperlukan saja. Setelah training selesai, simpan zip adapter yang disunduh, zip itu bisa dipakai lagi di bagian final gradio tanpa training ulang. Kemudian lanjut ke sel 13. Nah kalau misalnya kalian waktu trainingnya misal per hari seperti saya, sehari 1 sel. Nah apabila saya ingin ke 13 ini, saya harus kalian runningkan sel nomor 1, 2, kemudian lanjut ke sel nomor 13, kayak gitu caranya biar nggak error. Jadi bagian ini pakai untuk demo tanpa training ulang. Jadi output 3 file zip adapter yang sebelumnya sudah diunduh dari hasil training. Nah setiap zip harus berisi adapter config. Nah ini khusus untuk zipnya aja nih. Jadi nanti upload zip. Nah upload zip nanti, nah ini dia 3 file, dia upload aja zipnya, nanti akan muncul seperti ini, case 1, case 2, case 3, case 1. Nah kemudian ini wajib nih, ini yang terakhir
membuka Gradio setelah 3 adapter isi berhasil dibuat. Jadi pilih adapter pada dropdown, isi problem, klik tombol membandingkan model ROM dan model dengan adapter akan dijalankan dari base model yang sama sehingga pembedaan berasal dari adapter fine tuning. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Localhost kita klik aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini nggak bisa pilih case-nya, tapi saya pilih case 3. Kemudian kita bandingkan model. Nah, sini ada perintah sistem. Anda adalah si asisten ekstraksi informasi, buat saja dalam JSON. Nah, ini udah. Kalau kita pilih, nanti akan pilih case, nanti akan muncul kayak ini secara otomatisnya. Nanti akan, setelah kita bandingkan model, nanti akan muncul model mentah seperti ini, dan model dengan adapter upload today nih, itu bandingkan modelnya. Oke? Baiklah, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas praktikum fine tuning. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.